masih dibabat. Masih semangat. Mana suaranya? Dari rombongan dari Cilengsi, terima kasih, luar biasa, sukses selalu. Dan untuk rombongan dari sebelah kanan, terima kasih. Dan untuk dari Birmingham University, terima kasih. Balik lulusan-lulusan dari universitas ternama. Wow, amazing. Pemirsa, bintang tamu saya berkilutnya adalah merupakan seorang petualang misteri yang banyak menguak kisah-kisah misteri. Kisah-kisah misteri. Biasa aja kali, Mas. Saki misteri di pelosok tanah air. Kuisnya. Sebelum saya panggil, kita lihat cuplikan dulu. Yuk. Pemirsa, kisah tentang manusia harimau sudah sering kita dengar. Telah banyak buku fiksi dan juga film yang menggambarkan sosok misterius itu. Kali ini datang dari cerita sosok seorang laki-laki yang bernama Bana. Dia dikabarkan menghilang setelah memasuki hutan di dekat kampung Ciparang, Cikalong Wetan, Jawa Barat. Tahun 84 leungit namanya. Sedanya anak sinyang, hari tamanya bahasa angkatan teguih di mata. Dari darat ku sadarea tidak teku desa teh di jangan itu di. Itu kapanggih, Mak? Tuh. Tarawih gitu. Aya urusan tilu dinten tilu wengi, tahan teu kitu sok wih deui. Kitu aya kapungkur nama. Leungit nama tos tahun 84 ning saur dia. Jadi mau teh usah mohon. Setelah Pan jadi kitu ngitungna kieu Pak. Cenah eta teh turunan Panyalu. Diduga sosok Bana berubah menjadi harimau jadi-jadian, sehingga sosoknya pun masih sering terlihat oleh beberapa penduduk setempat dengan berwujud manusia setengah harimau. Sosoknya sering terlihat yang sedang berjemur di mulut gua yang bernama Liang Meong. Seperti apa kisah misterinya tentang sosok manusia harimau? Saksikan terus hanya di Bukan Empat Mata. Langsung aja kita sambut Ali Toba. Tepuk tangan. Silakan. Ini nggak sembarangan loh ini. Gimana? Vilanya rame nggak di sana? senternya nggak ada senternya. Udah pakai kupluk begini bukan film, Mas. Apa? Iya apa-apa. Kembali ke ini nggak sembarangan Mas Altepa. Menguasai dari Sabang sampai Merauke, dia itu traveling dan menelusuri tempat-tempat yang sejarah sangat luar biasa. Betul. Yang memberikan informasi kepada pemirsa bahwa kekayaan alam di Indonesia sangat luar biasa indah. Dan juga banyak misteri-misteri yang belum terkuak sama. Nah ini beliau didatangi karena beliau share dan ratingnya kemarin subhanallah. Wow. Naik, Mas. Selamat malam untuk Mas Ali Taba, apa kabarnya? Yang ini. Oh Ali Topa. Ali Topan tidur di jalan. Topan anak jalanan. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Senang sekali. Ini kalau memberikan penjelasan itu akurat, spesifik dan jelas. Jelas. Pepi juga jelas. Jelas apa? Jelas nggak jelas. Ini sahabat gua loh. Ini keren. Kalau ada apa-apa dia bayarin duluan loh. Yang ngeledek tuh lu, mereka mau diam aja. Saya mau tanya tentang penelusuran yang ada di cuplikan tadi Mas Ali Thomas. Bentar Mas Bejo ya. Bagaimana cerita dan misteri apa yang sudah terpecahkan? Ngomong. Ya. Monggo. Ya, tentang misteri manusia harimau ini kan memang populer di Indonesia ya, di Sumatera dan Jawa gitu. Ketika kita ke Bandung Barat, sebelumnya kita
akan mencari objek yang lain. Tapi ketika sampai di sana ternyata ada satu yang sangat menarik tentang keluarga Pak Dana kalau nggak salah ya. Jadi di Indonesia ternyata ada beberapa latar belakang kenapa manusia mengalami transformasi bentuk menjadi harimau gitu. Ada yang karena memang menuntut ilmu gitu. Ada juga yang karena sakit ya. Nama penyakitnya itu likantrofis klinis. Jadi ada orang yang punya kecenderungan merasa dirinya sebagai hewan gitu. Makanya ada orang yang kemudian berusaha membelah lidahnya karena ingin seperti ular gitu. Kemudian macam-macam gitu. Tapi ada juga yang karena dia mengalami trauma. Nah, Bapak yang di Bandung ini, dia dulunya adalah anggota pasukan DITII yang kemudian di masa revolusi berperang dengan Tentara Nasional Indonesia, dan itu ternyata menimbulkan penyakit combat shock atau trauma akibat perang gitu. Dia selalu ketakutan melihat orang, terutama ketika orang itu menggunakan baju loreng. Jadi kalau dia melihat orang pakai baju loreng, dia takut setengah mati. Bahkan jangankan mendengar suara senapan, mendengar suara petasan dia akan langsung lari. Dia pada awalnya sih dia cuma takut, kemudian kalau takut tidak bisa tertahan dia ngumpet di di kolong kandang ayam gitu. Tapi lama-lama ketakutan itu mungkin nggak bisa ditahan lagi. Dia masuk ke hutan, sering sembunyi ke hutan karena kebetulan dia profesi setelah masa perang itu dia menjadi pencari daun tembakau, daun aren muda itu yang buat merokok, daun kawung. Nah, belakangan orang-orang melihat kok dia berubah gitu. Orang melihat dia mulai ditumbuhi bulu-bulu gitu. Kemudian dia mulai jarang, intensitas pulang ke rumahnya mulai jarang. Dan ini nggak tahu, mungkin saya pikir sih ini ada sesuatu yang terjadi pada dia. Apakah ketika dia melarikan diri kemudian dia mengalami sakit atau apa, lalu kemudian karena belakangan orang melihat dia mulai merangkak. Apakah merangkak ini karena dia berubah menjadi harimau, itu tentu aja harus kita buktikan banget gitu. Bisa jadi karena dia jatuh, atau bisa jadi karena gigitan udara dingin di alam luar membuat dia rematik akut yang membuat dia kemudian merangkak gitu. Cuma ada yang aneh, lama-kelamaan dia suka ngumpet di satu lubang yang disebut liang meong atau lubang harimau gitu. Orang-orang sering melihat dia di situ. Kemudian dia menghilang, dan entah ini dia memang berubah seperti itu atau kebetulan dia dimangsa harimau, bisa jadi, atau dia menghilang tapi di lubang itu kemudian memang tinggal harimau gitu. Buah meong. Orang Sunda menyebutnya meong biasa. Meong ya, Pak. Kenapa? Kan kalau di luar negeri kan werewolf gitu ya. Iya. Werewolf serigala. Iya, kalau di luar negeri, gua tadi ngomongnya luar negeri. Enggak, kampret. Balik karet. Tuh, Bang. Bilang-bilang kampret tuh. Man, kan Loh, kampret itu kelelawar loh. Kelelawar yang gede apa yang kecil di kampret? Yang kecil. Nah, berarti kamu udah gede bukan kampret. Kalong. Doridan. Doridan. Kalau menurut dirimu bagaimana sih sejarah tentang siluman harimau atau manusia harimau yang ada di Sumatera dan Tanah Sunda nih? Monggo. Kalau ini yang saya tahu menurut keluarga saya Mas ya, yang di Sumatera ya. Jadi pada saat itu memang ilmu itu ada karena memang untuk mengendalikan binatang itu Mas, binatang macan. Karena sampai merusak atau mengganggu harimau atau memakan manusia. Betul, karena kan pada saat itu kan di kampung itu kita perluasan lahan Mas. Kita kalau punya rumah kan mau misalnya bikin kebun ya gitu ya Mas ya. Nah itu kalau kita pada saat itu kakekku mempergunakannya untuk mengendalikan macan gitu loh. Jadi artinya macan itu nggak sampai masuk ke perkarangan yang diperluas oleh manusia untuk jadi
tempat manusia berpenduduk di tempat itu. Penjagaan. Nggak usah pakai memelas. Saya paham. Balik. Paham. Kamu tanggung jawab saya, tenang aja. Untuk Mbak Bejo. Lu bertanggung jawab, Mas? Lu bertanggung jawab? Iya, Pak. Oh, emang diapain, Mas? Ya pokoknya ya untuk kegiatan dia sehari-hari. Laptop dan pemirsa penasaran nih, Mbak, dengan sosok manusia harimau nih. Kok laler nempel. Oh, fenomenal dilalerin. Loh, ini justru menggambarkan laler aja suka sama saya, apalagi orang-orang atau pemirsa. Apa bisa digambarkan, Mbak, seperti apa sosok manusia harimau tersebut, ya, nih, Mbak? Kebetulan saya sudah menggambar dari dulu tuh, untuk sejarah di Kabupaten Semarang, kabupaten saya itu, Mas, yang sekarang namanya juga Macanan. Kalau orang Jawa bilang itu harimau, kalau orang nasionalnya harimau, tapi desanya itu disebut Macanan, Mas. Itu namanya Macanan. Tokoh masyarakat di situ dari sebelum jadi desa Macanan itu sudah kita gambar dulu, Mas. Coba dilihatkan, Mas. Pep, ngagetin Pep. Oh, ini gambarnya pemirsa mungkin. Ini konon ceritanya itu namanya Mbah Weryo kalau dulu. Mbah Weryo. Mbah Weryo. Ya. Jadi sampai sekarang pun masih ada petilasannya dan sering muncul. Di sana itu ya, Mbak Iya, Bejo, betul. ya, di Semarang ya. Itu di mungkin Mas Tukul sering jalan ke sana ngetas itu melewati pas Mas Sembir sebelah mananya? Iya, itu di daerah Boyolali tahu loh, dekat Kerkop itu. Mas, ya. Ini kemunculannya pada saat tertentu atau harus melakukan ritual dulu atau memang setiap saat dia ada? Setiap tahun sekali masyarakat situ itu melaksanakan ritual. Kalau di sana bersih desa seperti itu, itu akan muncul seperti itu. Hari-hari tertentu atau apa biasanya? Kalau hari tertentu enggak, Mas. Hari tertentu itu mungkin ada orang punya hajat, punya apa. Itu jatuhnya itu Januari, Februari, April, Mail, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, Ruah, Rukiyah, Murkidi itu. Ada ya, itu setiap 1 tahun sekali. Itu kalau yang di sana itu yang namanya bersih desa, itu memang ke tempat Mbah Weryo ini. Tapi Mbak Bejo ini bisa bagaimana bisa membedakan mana harimau yang betul, mana yang memang siluman harimau jadi-jadian? Mbah Weryo ini memang benar-benar sosok manusia yang jadi harimau. Oh, jadi wujudnya ada kelihatan. Wujudnya ada manusia. Oh, semua orang melihat. Iya, semuanya orang melihat. Itu. Balik. Mungkin bisa dilukis lagi dengan rekannya. Oh iya, Mbak Bejo, silakan. Ini bawa rekannya namanya Mas Purwanto ya. Ya, Purwanto. Ini enggak sembarang, Mas Purwanto bisa silakan Mas Purwanto. Ya, itu tuh. Monggo. Mungkin sosok manusia yang ada di sekitar energi yang ada di sekitar sini atau memang sudah Mbah mau manggil? Kebetulan di sini masih ada dimensi energi 3 harimau, Mas. Putih, hitam, sama loreng. Mungkin Mbak Frida paham sekali tempatnya di mana. Ini coba pelukis saya akan kita buka alam dimensi lain. Ternyata ya. Nih. Tolong. Monyong. Allah Akbar.
Jadi apa? Tadi kalau tidak bisa saya kendalikan, jadi kita samyoh kan Mas. Jadi saya samyoh dengan sosok harimau yang ada di sini tadi. Jadi saya samyohkan, saya juga masuk ke dimensi orang tadi. Jadi saya tawur lah, yang seperti itu. Jadi bisa dia akan kembali lagi. Kalau yang tadi masuk sosoknya seperti apa Mbak Bejo? Sini Mbak, sini Mbak, agak dekat sini Mbak. Itu orang mules itu Mas. Untuk Rida, menurut dirimu ada sosok apa saja kira-kira yang ada di sini Mbak Rida? Ini Mbak Rida ini tajam penerangannya, apalagi dompet taruh di mana? Yang saat sekarang Mas, yang saat sekarang. Ya. Oke. Kalau saat ini saya tadi di pojokan sana, Pojokan saya melihat sana, di itu di harimaunya. gorden hitam. Enggak, saya melihat bentuk manusia, bentuknya ininya wujudnya harimau. Wujudnya harimau. Ya, wujudnya Harimau harimau. tapi berdiri seperti manusia. Berdiri, gitu, oh seperti kayak Mbah Wiryo tadi itu mungkin. Kurang seperti itu Mas, tapi ini lebih banyak bulunya. Lebih banyak bulunya ya. Terus tadi yang pas dari atas itu saya lihat sosok macan lorek tapi warna putih. Yang dari atas. Ya, seperti itu. Satunya Kalau lagi yang di depan itu, tadi, itu yang ngurusi sound itu sosok apa tuh? Itu orang Mas. Itu kok kelihatannya udah berubah gitu ya. Terus apa lagi Mbak Rida yang Kalau dilihat? Mbak Rida di sebelah sana ada sosok nggak? Di sebelah sana kayaknya ada ya Mas, di pojok lagi begini tangannya nih Mas. Mikirin utang itu. Mas Gendel. Ada nggak di sebelah sana? Apa Mbak Rida? Nah, kalau yang tadi sebelah sana sih saya masih melihat sosok perempuan ya Mas ya. Perempuan ya? Dari awal saya masuk sini ada. Selalu ada ya beliau. Selalu ada, emang yang dari sini. Gitu. Cuman kalau tadi saya lihat ya itu mungkin seperti Kalau sudah mulai jadi harimau. manusia gitu ya, Pak. Kalau Mas Alitaba, mungkin Mas Alitaba diem-diem tuh, ya enggak. Diem-diem. Sosok apa aja? Ini sosok-sosok yang hampir di setiap tempat saya masuk saya ketemu gitu ya. Dan memang manusia harimau seperti ini ada di mana-mana ya. Dan karena mungkin sekarang kita lagi ngangkat topik mereka, maka mereka ada sekarang gitu. Kembali ke laptop. Jadi ibaratnya kayak manggil ya. Untuk Mbah Bejo. Seperti apa sih ciri-ciri orang yang memiliki keturunan dari siluman harimau? Dan apa benar keturunan siluman harimau selalu didampingi oleh sosok gaib harimau? Monggo Mbah. Ya. Punya ciri seperti apa yang mempunyai ilmu itu? Kalau dan ciri-cirinya Mas, orang pasti melihat mungkin sekelebatan dan juga melihat seseorang itu kewibawaannya tinggi. Ya, aku juga ada. Dan juga tatapan mata tajam. Itu pasti seperti itu. Dan kalau bibir tajam itu enggak? Itu bukan itu habis diraut. ini masih nyelimutin saya terus Mas. Di sini jadi ya, iya. Di belakang sini ya Mbak Rida. Ini Mbak Rida tahu. Salah satu yang masuk dari Yang tadi. Jangan diteruskan karena pariwaranya banyak. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Apa kelanjutan dari obrolan kita pada malam ini? Jangan kemana-mana, tetap di